Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu 'ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Para pemirsa, para penyuluh agama Islam, para pegiat dakwah yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Disertai salawat dan salam tercurah dan terlimpah keharibaan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para pemirsa, penyuluh agama Islam, para pegiat dakwah, khususnya keluarga besar Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam program Cinta. Apa itu program Cinta? Program Cinta adalah cerminan inspirasi iman berkah tausiah Ramadan. Nah, program Cinta ini digagas oleh pengurus wilayah IPARI Provinsi Kalimantan Selatan. Tentu tujuannya sangat mulia sekali dalam rangka ikut serta menyamarakan, mentakmirkan, kemudian dalam rangka ikut serta mendukung program pemerintah, khususnya pada bidang bimbingan penyuluhan agama Islam dan pembangunan. Nah, mudah-mudahan dengan program ini IPARI Provinsi Selatan bukan hanya dikenal, tapi juga bisa tausiah-tausiahnya, bimbingannya, kiprahnya itu bisa menyentuh semua lapisan masyarakat. Nah, oleh karena itu pada program kali ini kami salah satu yang diminta oleh pengurus wilayah IPARI Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyampaikan tausiah. Nah, judul tausiah kita saat ini adalah Ramadan di tengah kesibukan, menjaga kualitas ibadah di dunia kerja. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, sebelum kita bicara tentang menjaga kualitas ibadah di dunia kerja, saya ingin mengajak kawan-kawan dulu bahwa kita sangat gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Ramadan itu seperti tamu, kawan-kawan sekalian. Nah, tamu yang agung. Datang cuma setahun sekali. Kita menunggunya 11 bulan. Alhamdulillah kita sekarang berada pada posisi itu. Ramadan Karim, Ramadan berkah. Dan tentu dari semua ibadah yang kita lakukan, yang kita laksanakan di Ramadan, itu mendapatkan hasil buah yang manis, yang lezat dunia akhirat. Apa itu? Derajat la'alakum tattaqun. Nah, kegembiraan kita kedatangan Ramadan itu diantaranya adalah bahwa Ramadan itu merupakan bulan yang penuh berkah dan rahmat. Yang kedua adalah bulan yang menghargai kesempatan untuk beribadah umatnya seluas-luasnya. Kemudian yang ketiga,
Ramadan merupakan tempat ibadah yang pahalanya itu berlipat-lipat ganda. Kemudian yang keempat, Ramadan adalah merupakan peningkatan kualitas iman dan amal soleh. Terus yang nomor 5, Ramadan kesempatan kita untuk mencari, mentalaah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, khususnya sunnah-sunnah Nabi ketika kita berada di Ramadan, agar berkualitas, agar kita melaksanakan ibadah itu mendapatkan pahala ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keenam adalah Ramadan adalah bulan yang waktu untuk memperbaiki diri, muhasabah linnafs. Jadi napaktilas yang selama ini kita sudah lakukan, bagaimana? Apakah baik atau sebaliknya? Diterima atau ditolak dan sebagainya. Nah, ini kita salah satu cara untuk memperbaiki diri. Karena masa yang lewat atau masa silam itu jangan kita anggap enteng. Ya. Nah, syukur-syukur kalau masa silam itu baik, kalau tidak baik. Nah, kita kesempatan pada Ramadan ini untuk memperbaikinya. Apa syaratnya? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia. Nah, kemudian bagaimana kita menjaga kualitas ibadah di dunia kerja pada saat kita melaksanakan ibadah Ramadan? Ya. Nah, ada yang PNS di kantoran, ya, ada yang bekerja di perusahaan atau di mana saja. Ya, di dunia kerja lah. Ya. Baik PNS, tidak PNS, pokoknya dunia kerja. Nah, pada saat kita melaksanakan pekerjaan tersebut, kita berada pada suasana melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Bagaimana kita menjaga kualitas? Nah, kawan-kawan sekalian, Pak pemirsa, para pegiat dakwah, khususnya kawan-kawan kita penyuluh agama Islam yang tergabung dalam Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, menjaga kualitas ibadah di dunia kerja di bulan Ramadan itu yang pertama adalah kita harus pahami dulu bahwa kerja itu bagian daripada ibadah. Jadi kita bekerja ya ibadah, dan ibadah yang kita lakukan di dunia kerja adalah bagian cara kita untuk mendapatkan nilai kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana resepnya? Bagaimana kiat-kiatnya? Yang pertama adalah niat dalam bekerja itu ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat misalnya dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa ayuqimus shalah wa yutuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang harus, yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Jadi kawan-kawan sekalian, kiat yang pertama adalah agar ibadah kita itu berkualitas di sela kita bekerja, maka niat ikhlas bekerja itu harus kita utamakan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niat. Nah, oleh karena itu mari kita perbaharui niat. Ya, jadi niat yang benar, cara yang benar, tujuan yang benar, dan kita perjuangkan juga benar. Maka insya Allah puasa kita jalan, ibadah Ramadan jalan, tapi juga bekerja tetap terus. Sampai pada akhirnya kita selesai bekerja, puasa tidak terganggu, jadi kita dapat dua. Pekerjaan dapat kita selesaikan, ibadah tetap jalan. Yang kedua adalah kita tetap fokus dan prioritas. Apa maksudnya?
Jadi memang bekerja di bulan Ramadan ini lumayan dinamikanya unik. Kayak kita kerja dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar. Biasanya orang lapar haus ini daya tahan dan konsentrasinya ya agak terganggu sedikit lah. Tetapi kita ingat bahwa jangan sampai kita bekerja, kita puasa, lalu seakan-akan gara-gara puasa kerja kita terganggu. Nah, saya ingin berikan contoh yang mendunia lah. Contoh yang sudah pernah kita baca, pernah pian dengar misalnya. Ingatkah kawan-kawan pada saat Rasulullah SAW pertama kali melaksanakan ibadah puasa dengan para sahabat, dengan umat. Pada waktu itu kita berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy. Disinilah terjadi sebuah peperangan. Nah, perang Badar itu kan perang yang pertama. Ingatkah kawan-kawan berapa jumlah dari kalangan umat Islam? Ya sekitar 300 atau lebih sedikit 300 lah. Berapa jumlah pasukan musuh pada waktu itu? Ya sekitar 700 atau lebih sedikit lah. Ya. Nah, kedua pasukan ini itu kan bermusuhan. Dan tidak bisa dihindari akan terjadi perang. Nah, ingin saya jelaskan pada waktu itu, pertama kondisi umat Islam dalam keadaan puasa. Yang kedua, perlengkapan perang juga sangat minim sekali. Kemudian pengalaman berperang juga sangat sedikit. Ya, istilahnya jam terbangnya itu sangat kecil sekali lah. Sedangkan pasukan musuh tidak puasa, perlengkapan perangnya lengkap, punya pengalaman perang yang sudah lama. Nah, kita memahami bahwa kalau orang berperang itu kan bujur-bujur, serius. Mereka ingin saling mengalahkan, saling membunuh. Nah, kita bisa membayangkan waktu itu dua kondisi yang berbeda. Terutama pada saat itu Rasulullah dan para sahabat yang berperang tuh semua berpuasa. Nah, rupanya puasa ini bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi menegakkan prinsip-prinsip penegakan Islam. Jadi mereka semangatnya tinggi, ingin menegakkan agama Allah, kemudian dia berperang karena Allah. Sehingga apa yang terjadi? Walaupun pasukan Rasulullah kecil, dalam keadaan puasa, perlengkapan perangnya minim, itu bisa mengalahkan pasukan yang jumlahnya besar, perlengkapannya juga lengkap, dan tidak berpuasa. Sejarah mencatat Islam pada perang Badar atau perang yang pertama ini, Rasulullah dan para sahabat bisa menangkan peperangan. Nah, ini kan bisa menjadi inspirasi pada kita bahwa berperang itu kan lebih besar resikonya daripada bekerja. Jadi kalau kita bekerja, yang kita pahami ya, bekerja jamnya, kemudian apa yang kita kerjakan ada waktunya, itu sudah terprogram. Nah, tapi Rasulullah SAW ingin menyampaikan pesan yang sangat mendalam bahwa dengan berpuasa jangan sampai menghilangkan konsentrasi, tetap fokus pada pekerjaan kita. Tapi ingat, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin satu perintah itu membuat yang diperintahnya atau objek yang melaksanakan perintah itu membuat sengsara atau membuat yang bersangkutan berbahaya misalnya. Tidak mungkin. Jadi puasa ini adalah merupakan cara Allah menguji keimanan umat Islam sehingga bisa memenangkan pertarungan pada zaman Rasulullah dan memenangkan pertarungan mengendalikan hawa nafsu
sehingga kita tuntas melaksanakan ibadah puasa walaupun dalam kondisi kita bekerja. Nah, yang ketiga adalah bahwa kita menjaga kualitas ibadah di dunia kerja, itu kita bisa mengelola manajemen waktu yang efektif di bulan Ramadan. Nah, ini sangat bagus sekali. Jadi manajemen waktu. Kan orang berpuasa itu orang yang taat aturan, disiplin waktu. Misalnya kalau kita menjelang berbuka puasa, kalau waktunya belum sampai berbuka, jangan coba-coba kita ingin mendului. Kalau belum sampai waktunya jangan. Kan godaannya kan besar. Di ujung berbuka puasa itu kan dalam keadaan lapar haus, tuh nunggu. Nah saat menunggu inilah yang harus kita perhatikan. Kita bawa zikir, kita baca Quran, kita baca salawat, kita bawa doa kita kepada Allah. Karena doa orang puasa itu kan mustajab. Nah, di samping kita juga belajar mentaati waktu. Nah, sahur misalnya. Sahur itu kan harus kita bangun. Dan bangun bukan hanya sekedar ingin bersahur saja, tapi ya bangun agak cepat sedikit lah. Kita bisa sholat sunat ya mulai atau tahajud. Ya, kalau ibu-ibunya mungkin kita maklum lah. Nah, mereka menyiapkan untuk bersahur. Tapi insya Allah pahalanya juga sama dengan orang beribadah. Ya kalau bisa dilaksanakan kedua-duanya itu jauh lebih baik. Nah jadi ini mengajarkan manajemen waktu. Jadi kita disiplin. Nah termasuk kita melaksanakan ibadah-ibadah bulan Ramadan. Tarawih misalnya. Ya tarawih. Mungkin ada yang 11, ada yang 23. Ya. Itu kan harus disiplin kita. Nah disiplin. Nah kita juga disiplin menjaga supaya puasa-puasa kita laksanakan ini jangan sampai terganggu, rusak, atau membatalkan atau mengurangi nilai pahala puasanya. Jadi luar biasa sekali. Nah di tengah kita kesibuk kita bekerja, tetap jaga stamina, manajemen waktu dengan sebaik-baiknya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah bagaimana kita menjaga kualitas ibadah pada saat kita bekerja. Harus sabar, tahan godaan dalam pekerjaan. Jadi sabar dan tahan godaan dalam pekerjaan. Ya banyak sekali namanya kita bekerja kan, bukan hanya kita sendiri, kita ketemu dengan orang lain. Ketemu dengan berbagai macam kepentingan. Kemudian ketemu dengan berbagai macam dialog, bicara. Ketemu dengan berbagai macam karakter manusia. Itu kadang-kadang bisa memancing, dan itu kalau kita tidak sabar itu bisa akan mengurangi nilai pahala puasa kita, atau jangan-jangan bisa menghilangkan nilai puasa itu sama sekali. Karena Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya sekedar lapar dan haus. Nah jadi pada saat kita berpuasa ingat sabar, tahan godaan dalam melaksanakan pekerjaan agar pekerjaan kita jalan, puasa kita juga tidak terganggu. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, kemudian lagi adalah memperkuat kualitas kerja dengan tanggung jawab. Nah ini menarik juga. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kualitas ibadah dalam bekerja, maka kita harus memperkuat kualitas kerja kita. Ya. Jangan sampai kondisi puasa menjadikan alasan kita tidak berkualitas. Tidak berkualitas. Jangan sama sekali. Seperti yang sudah saya paparkan di atas beberapa contoh, bahwa apa yang kita lakukan puasa sekarang itu masih ringan dibandingkan dengan zaman Rasulullah, para sahabat yang mereka melaksanakan ibadah puasa dengan begitu banyak tantangan. Kawan-kawan para pemirsa, kawan-kawan pegiat dakwah, khususnya kawan-kawan Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian yang ketujuh adalah bahwa di samping kita berpuasa, kita juga melaksanakan
ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Misalnya kita baca Al-Quran, sedekah, membukakan orang yang berbuka puasa pada saatnya, kemudian memuliakan atau menegakkan ya mulai tahajud, ya kan? Kemudian melaksanakan tarawih, ya, kemudian tikab, kemudian kita menghidupkan malam-malam ganjil, dan segala macam yang ada di bulan Ramadan, yang khususan itu ada Ramadan atau secara umum. Terkadang kan ibadah Ramadan itu ada tidak ada di luar Ramadan. Nah, ini merupakan kesempatan kita untuk melestarikannya, dan juga yang harus kita perhatikan adalah ini kesempatan kita untuk mengevaluasi, refleksi diri bahwa Ramadan adalah cara yang tepat bagi Allah untuk menguji hambanya dalam bentuk puasa, dalam bentuk ibadah Ramadan. Nah, mudah-mudahan dengan kita berpuasa dan menghidupkan sunnah-sunnah Ramadan, kita calon dan ditetapkan oleh Allah bagi orang-orang yang mutakin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena dengan takwa kita kepada Allah, itu tercermin nanti karakter akhlak mulia. Dengan berakhlak mulia, maka Allah akan memuliakan kita. Kalau Allah sudah memuliakan kita, maka seluruh makhluk tunduk atas perintah Allah kepada kita. Inilah yang harus kita pahami bersama-sama, bahwa bekerja adalah bagian ibadah. Pada saat kita bekerja, tetap kita beribadah. Dalam kita beribadah, jangan lupa kita juga tetap melaksanakan pekerjaan supaya seimbang. Seimbang, kita bukan hanya sekedar mendapatkan upah, kita bukannya sekedar mendapatkan honor, tapi terpenting kita mendapatkan pahala rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada tausiah Ramadan ini. Semoga bermanfaat, dan kemanfaatan itu semua kita dapatkan di bulan Ramadan. Terima kasih kepada kawan-kawan dari PWI Pari Kalimantan Selatan yang telah memprogramkan namanya program Cinta, Cerminan Inspirasi Iman Berkah Tausiah Ramadan. Terima kasih. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.